Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada channel pelajaran agama Islam. Pada video kali ini kita akan mempelajari bersama tentang dasar akidah Islam, tujuan akidah Islam, serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Kita tahu bahwa akidah Islam adalah akidah yang paling benar. Dasar akidah Islam ini bersumber dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis adalah ucapan, perkataan dan perbuatan serta petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup yang wajib diimani oleh setiap muslim dan muslimat. Oleh karenanya, apapun yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis wajib diimani oleh setiap individu muslim dan muslimat. Ketika ditanya tentang akidah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah berkata bahwa dasar akidah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Subhanallah. Islam mengajarkan agar umatnya melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Ketentuan dan ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang kebenarannya harus diyakini oleh setiap muslim secara mutlak. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat 15-16. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kebenaran yang mutlak, yang harus diyakini, yang harus diikuti, yang akan mengeluarkan manusia dari alam yang gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, yang akan memberikan petunjuk kepada manusia dari jalan kesesatan menuju jalan keselamatan. Itulah Al-Quran.
Umat Islam harus selalu berpegang teguh kepada dua sumber akidah Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita melihat apa itu Al-Quran, secara bahasa Al-Quran bisa diartikan bacaan, dari kata qara'a yaqra'u, membaca, qira'atun, bacaan. Al-Quran merupakan bacaan yang harus dibaca. Secara terminologi, secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi-nabi sebelumnya, yang ditulis dalam bentuk mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dalam Islam. Di dalamnya terdapat ajaran agama dan akidah paling benar yang wajib diketahui umat Islam dan diyakini atau diimani secara mutlak, dan tidak ada yang boleh menentangnya. Yang kedua, sumber dasar akidah Islam adalah Al-Hadis. Hadis merupakan ucapan, perbuatan, takrir, petunjuk atau persetujuan yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga disebut dengan sunnah. Maka kalau kita mendengar hadis Nabi, juga sama kalau ada orang yang berbicara atau menyampaikan sunnah Rasul. Hadis Nabi atau sunnah Rasul adalah makna yang sama. Hadis ataupun sunnah merupakan sumber hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis juga meliputi sumber hukum dalam akidah maupun dalam permasalahan hidup lainnya. Itulah dua sumber daripada akidah Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, apa tujuan daripada akidah Islam itu? Tujuan mempelajari akidah Islam adalah satu, mengetahui petunjuk hidup yang benar dan salah. Jadi dengan belajar akidah Islam, hidup kita akan mendapat petunjuk mana yang harus kita lakukan dengan benar, mana yang harus kita hindari, karena itu merupakan perbuatan yang salah. Yang kedua, menjaga manusia dari musyrik. Musyrik ini adalah menduakan Allah, menduakan Tuhan. Jadi dengan kita mempelajari akidah Islam, berarti kita sudah menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan kita dari yang namanya musyrik atau menduakan Tuhan. Yang ketiga, tujuan kita mempelajari akidah Islam adalah memupuk dan mengemban dasar ketuhanan. Memupuk dan mengemban dasar ketuhanan itu adalah kita selalu memperbarui niat, kita selalu memperbarui keimanan kita, dan membawa misi tentang ketuhanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mencerminkan segala perbuatan kita dengan
cerminan orang yang berakidah Islam. Yang keempat adalah menghindarkan diri dari berbagai pengaruh yang menyesatkan. Dengan kita mempelajari akidah Islam, maka insya Allah kita sudah punya niat, kita sudah punya usaha untuk tidak terperangkap pada perbuatan atau perilaku-perilaku yang dapat menyesatkan kita, yang dapat melupakan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terhindar dari pengaruh-pengaruh yang dapat menyesatkan kita. Itu beberapa tujuan daripada mempelajari akidah Islam. Kemudian perilaku yang seperti apa yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam itu? Beberapa perilaku yang sesuai dengan akidah Islam atau nilai-nilai akidah Islam itu adalah: satu, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas beribadah ini adalah semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa niatan, tanpa campuran dan kesengajaan untuk mempertunjukkan sesuatu kepada selain Allah. Jadi kita berbuat, kita beribadah semata-mata hanya lillahi ta'ala. Itu contoh perilaku yang mengandung nilai akidah Islam. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memurnikan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tujuan lain. Jadi usaha yang sungguh-sungguh beribadah hanya mengharap ridha Allah, hanya karena Allah tanpa tujuan lain, merupakan cerminan atau perilaku nilai akidah Islam. Yang ketiga, berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk kemusyrikan, baik dalam beribadah maupun perbuatan lain dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang ketiga ini contohnya adalah jika kita berbuat bukan karena Allah, kita berbuat karena manusia, kita berbuat karena sesuatu yang lain, maka itu kita bisa masuk dalam kategori musyrik. Ibadah dengan niat selain untuk Allah, maka kita disebut riya, akan terjerat dalam perbuatan musyrik karena kita mengakui bahwa adanya Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan kita belajar nilai akidah Islam ini, kita bisa terhindar dari bentuk kemusyrikan, kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mana kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang namanya musyrik. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.